selanjutnya kita kontrak waktu. Pemeriksaannya 10 sampai 20 menit. Apakah ibu bersedia? Ya, bersedia ya. Jadi anjurkan pasien nih, posisi ternyaman pasien. Kalau pasiennya sadar boleh duduk, ya, boleh pasien setengah duduk atau semi fold. Tapi kalau pasien nggak sadar, itu bisa pasien dengan posisi supinasi atau posisi berbaring. Ya, oke. Selanjutnya setelah kontak dengan pasien jangan lupa jaga privasi. Ya, yang pertama, syarat pertama apa yang diperiksa? Olfaktorius. Olfaktorius apa gunanya? Untuk periksa ini kedua mata, hidung. Olfaktorius buat apa? Penciuman. Gimana caranya? Matanya Yang pertama dilihat bukan langsung mata ditutup ya, tapi yang pertama dilihat pasiennya ada polip nggak di hidungnya, ada nggak sumbatan di pernapasannya ya. Kita lihat dulu nih. Oke, diangkat kepalanya. Ada. Ya, ada sekret enggak ya, ada darah apa enggak, ada sekutum atau enggak ya. Dilihat apakah ada polip, pembengkakan ya. Kenapa harus dilihat? Kenapa harus dilihat? Kenapa harus dilihat? Kenapa harus dilihat ada polip atau enggaknya? Karena kalau misalnya ada Nggak bisa mencium ya, nggak bisa menghidung dia. Oke, selanjutnya misal pasien normal nih, lanjutkan pasien untuk menutup mata. Menutup matanya mbak. Setelah menutup mata, anjurkan pasien untuk menutup salah satu lubang hidung. Mungkin Pak tutup lubang hidungnya, salah satu aja. Lalu setelah itu kita masukkan, kita harus dekatkan aroma ya. Nah, kita dekatkan hidung sebelah hidung Pak. Oke, Apa? ya, benar ya. Oke, sebelahnya mbak, gantian. Sebelumnya. Cium ya, bau kopi ya. Oke, sebenarnya harus 3 itu yang saya sebutkan tadi. Oke. Kemudian apa lagi? Syarat optikus. Ya, syarat optikus itu penglihatan bisa dari sentral. Ya, di sini nggak ada Snellen chart. Ukuran Snellen chart. Kayaknya dulu ada, cuma nggak terima. Nah, jadi kalau untuk pemeriksaan secara sentral ini bisa dilihat dengan Snellen chart. Ya, biasanya pada orang-orang yang untuk ngecek mata minus, mata plus, mata silinder, ya. Biasanya untuk cek-cek kesehatan. Kalau kalian nggak pernah tes kepolisian, angkatan dan lain-lain, itu biasanya akan dilakukan cek penglihatan sentral. Caranya dengan kayak gimana? Pasien dianjurkan untuk berdiri mbak. Oke, anggap saja di depan situ adalah Snellen chart. Ya, anggap situ ada Snellen chart. Jarak antara pasien ke Snellen chart adalah 6 meter. Itu bukan 60 kejauhan. Ya, 6 meter. Ya, itu salah sepertinya. Oke, 6 meter ya. 60 meter saya nggak tahu sampai mana ya. Oke. Ini 6 meter nih misal ya. Caranya adalah menganjurkan pasien untuk menutup salah satu mata. Itu salah satu matanya. Tangan aja. Oke. Kemudian nanti kita arahkan pasien nih untuk mengidentifikasi huruf atau angka yang kita tunjuk. Ya. Dicek antara mata sebelah kanan dan kiri. Oke. Misal nih pasien ternyata biasanya mata minus, ya, itu dia tidak akan jelas melihatnya. Udah nggak mau aja. Oke, biasanya dia nggak bakal jelas. Jadi menggunakan dengan pinhole, ya. Pinhole itu sebuah kayak lensa gitu dia. Syaratnya juga sama. Dia matanya harus tutup satu dan didekatkan untuk pinhole-nya. Kalau dia lebih jelas dengan pinhole, ternyata dia lebih jelas nih, lebih akurat penglihatannya. Berarti ada gangguan pada mata, pada visus, pada refraksi retina. Ya, paham ya? Oke. Kemudian, Mbak. Setelah sentral ada apa? Ada perifer. Apa bedanya penglihatan sentral sama perifer? Menurut saya. Apa bedanya? Kalau sentral dia lurus ya. Kalau perifer arah pandang atau ke sisi sebelah kanan atau kiri, atas dan bawah. Caranya itu gini.
berdepanan dengan pasien. Ingat ya, syaratnya pemeriksa harus bermata normal ya. Bermata 3 derajat ya. Syarat kemudian pasien dianjurkan untuk menutup salah satu mata. Oke, tutup salah satu mata. Pakai tangan. Oke. Sampai sini. Pemeriksa juga menutup salah satu bagian mata yang sesuai dengan pasien. Nah, ingat ya, anjurkan pasien untuk fokus melihat ke kita. Jangan melihat arah gerakan. Ya. Oke, kita tutup juga satu mata kita. Ya, oke. Nanti ikutin gerakan tangan saya Mbak, tapi Mbak harus fokus ke saya. Bukan lihat pasien, pasien melihat kita. Ya. Oke. Ini kelihatan? 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 Fokus ke saya coba. Kelihatan? Bukan. Kelihatan? Bergerak enggak? Bergerak enggak? Bergerak. Bergerak. Bergerak enggak? Bergerak. Bergerak. Bergerak enggak? Bergerak. 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 Jadi disamakan ya antara lapang pandang pasien dengan lapang pandang pemeriksa ya. Jadi diperhatikan, kita sama-sama melihat pasien, pasien juga melihat kita. Biasanya difokuskan ke untuk pasiennya, difokuskan ke hidung, kita melihat fokus ke matanya pasien. Gak boleh pasien misalnya ke mata kemudian pasien ngikutin jari kita. Ya, itu di optikus. Paham sampai sini? Oke, kemudian ada pemeriksaan berupa warna. Dengan apa? Menggunakan isi arah. Pernah cek buta warna? Masuk sini. Masuk sini kan cek. Bukan yang lihat dari kalau lagi normal. Masuk sini. Kita kan nggak pakai kayak gitu. Oke. Kayak gitu. Nah, kayak gini ya istihara. Yang belum pernah? Biasanya pasien dengan buta warna dia nggak akan bisa mengidentifikasi angka yang muncul pada gambar istihara. Kalau Mina juga nggak Oke, pernah kan? coba kita lihat pasiennya. Istihara, istihara, buta, kita petunjuk. Oke, coba Mbak, angka berapa yang muncul? Enggak. Oke. Angka berapa ini? Enggak. Angka berapa Mbak? Enggak. Artinya pasien tidak buta Warna. Oke. Kemudian ada pemeriksaan fundus okuli. Ya, fundus okuli ini pakainya Alat oftalmoskop. ya, atau oftalmoskop. Ya. Nah, ini biasanya itu dokter yang melakukan pemeriksaan. Nah, karena di sini alatnya nggak ada, jadi saya nggak bisa memperagakan atau mempraktikkan. Ya, jadi biasanya oftalmoskopi itu dia melihat kecembungan atau studi papila. Ya, kemudian melihat neuritis pada retina pasien. Ya, dilihat tingkat kecembungannya. Nah, biasanya itu lampu harus redup. Ya, nggak boleh terang. Kenapa? Karena nanti di oftalmoskop itu dia ada cahaya. Ya, seperti pen light. Dia ada cahaya. Nah, nanti kita dekatkan antara mata kita yang menggunakan oftalmoskopi dengan mata pasien. Yang dilihat adalah retina, ya. Oke, yang dilihat itu nanti hasilnya normal jika warna dari retina itu adalah kuning kejinggaan atau jingga kemerahan. Itu normal. Antara kanan dan kiri sama ya. Ingat, harus sama warnanya. Kanan dan kiri. Paham? Oke, bagaimana yang tidak normal? Ketika mata yang sebelah kanan atau salah satu mata itu merah, ya warnanya dari hasil oftalmoskopi ternyata sebelahnya cuma hitam, nggak ada warna, nggak muncul warnanya, itu tidak normal. Ada lagi yang di sini merah, tapi di sini malah kuning warnanya, itu tidak normal. Ingat ya, syarat normal adalah ketika sama-sama berwarna merah Kejingga-jinggaan. Paham sampai sini? Oke, selanjutnya pemeriksaan apa? Oculomotorius. Motorius. Serius atau okulomotor ya. Jadi pemeriksaan di nervus ketiga atau okulomotor ini langsung ke 3 saraf. Saraf apa aja? Apa? Hidrosefalus.
Hidrosefalus. Apa hidrosefalus? Hidrosefalus itu apa, anak-anak? Matahari terbit. Apa hidrosefalus? Tanda matahari terbit. Itu indikasinya ya. Hidrosefalus itu yang Syarafnya itu ada di nafas ketiga, 4 dan 6. Bukan syaraf hidrosefalus. Ya. Syaraf ketiga apa? Okulo motor. motor. Syaraf keempat troklearis. Ya, kemudian syarat keenam abdusen. Kenapa dibarengin? Banyak bener. Kenapa Mau ditulis dibarengin? sebanyak ini. Tiga syaraf itu. Ini ya. Ini berapa nih? 6 ya? Karena pemeriksaannya sama, ya. Iya, itu 6. Samanya gimana? Itu Apa yang 5. dilihat? Gerakan otot mata, ya. Oke. Yang pertama dilihat adalah di nervus ketiga dulu. Ya. Apa yang dilihat dari refraksi? Benar. Kelopak mata atas. Mata apa yang dilihat? Metrisan. Nah, oke Mbak, lihat dulu ke depan. Gede banget ya. Biasanya pada pasien normal, nih ya, kelopak mata akan beririsan dengan mata, ya, normal ya, kecuali yang sipit ya, itu memang bawaan lahir, ya, nih, lihat kan, dia tidak ke atas juga tidak terlalu ke bawah seperti itu, ya. Oke, kemudian, bagaimana cara melihat yang lain? Yaitu Matanya ketika itu kita nembus. mendongakkan pasien, oke, matanya tetap ke bawah. Beririsan, simetris antara kanan dan kiri, ya. Oke, kemudian lanjutkan pasien itu melihat ke atas. Oke, lihat ke atas Mbak. Oke. Dilihat. Oke, selanjutnya biasanya pada pasien hidrosefalus, pada pasien hipertiroid, dia akan berbeda bentuk kelopak matanya. Ada yang pernah ketemu pasien hipertiroid? Hidrosefalus pernah ya? Hidrosefalus pernah. Pernah. Hidrosefalus belum pernah. Pernah. Yang palanya gede itu kan? Enggak tahu, lupa. Hidrosefalus itu yang palanya gede itu. Ya, sama hipertiroid juga ya. Biasanya matanya dia akan lebih terbuka kelopak matanya. Yang lebih gede gitu matanya ya. Dan kelopak matanya akan menimbulkan sebuah tanda seperti matahari Terbit. Oke ya, matahari terbit. Namanya dia menutup ya. Oke. Iya, Di sini ada. paham? Oke, setelah ada pemeriksaan kelopak mata ada apa lagi? Ptosis. Ptosis. Apa ptosis? Ptosis itu ya kelopak mata. Ya kan, kelopak mata kan? Oke, selanjutnya ada apa lagi? Pupil bola mata. Pemeriksaan Pupil. ya. Nah, pupil itu bentuk normalnya adalah apa? Bulat. 2 sampai Bentuknya ya. Ukurannya baru 2 sampai 3. 3. Oke. Nah, misal pasien ini kalau nggak dikasih respon cahaya dia akan melebar. Ya, apa nama prosesnya? Nama prosesnya ya, bukan nama bentuknya. Apa nama prosesnya? Bukan, itu nama bentuk. Oke, nama prosesnya apa? meiosis Itu bentuk. Apa nama prosesnya? nama proses Dilatasi, dia melebar. Ya, kemudian kita kasih respon cahaya pakai pen light, ternyata dia mengecil. Apa nama prosesnya? Konstriksi. Paham bedanya? Yes. Jadi gini, kalau dia melebar, ya, itu namanya dilatasi. Ya, kalau dia menyempit, nama prosesnya adalah konstriksi. Nama proses, ingat ya, nama proses bukan nama bentuk. Ya, kalau bentuk, ketika dia mengecil apa namanya? Meiosis. Ketika dia melebar apa namanya? Hidriosis. Ya, paham sampai sini? Paham? Masih bingung? Enggak. Oke. Kemudian bentuk pupil normal adalah bulat ya. Ada nggak yang lonjong?
Ada nggak yang lonjong? Hah? Ada nggak? Segitiga? Dibaca coba SOP-nya. Ada nggak? Hah? Ada nggak? Pada normalnya ingat, normalnya adalah bulat. Ya. Oke. Kalau di antara kedua mata ini pupilnya dia ukurannya sama. Apa namanya? Pernah buat askep? Pernah pemeriksaan fisik ke pasien? Apa namanya? Sokor. Kalau cuma salah satu aja? Ani Sokor. Ya, lihat ya, pelajari lagi. Kemudian ada apa lagi setelah bentuk pupil? Refleks cahaya. Refleks cahaya dengan menggunakan apa? Penlight. Oke, yang pertama adalah kita memberikan refleks cahaya dengan penlight ya. Jadi anjurkan pasien untuk menutup salah satu matanya. Oke, silakan Mbak tutup salah satu matanya. Pandang tetap lurus ke depan. Ingat ya, kalau masih penlight jangan langsung ke depan gini. Dari samping ke depan. Paham? Oke. Kita lihat di pupil ya. Oke. Dia akan mengecil. Ya, nggak bakal kelihatan kalian. Kalian cek satu-satu teman kalian. Ya. Di sini nggak bakal kelihatan. Udah nanti aja ceknya pas udah di kosan ya. Oke, sebelahnya Mbak. Ingat ya, kanan dan kiri. Jangan kanan aja, jangan kiri aja. Oke, dari samping. Ngecil dia. Ya. Paham sampai sini? Paham. Oke, kemudian setelah ada refleks cahaya, ada refleks akomodasi. Bagaimana caranya? Melihat benda yang memeriksa. Oke. Caranya adalah mengajukan pasien untuk melihat benda yang kita Pegang. ya. Oke, lihat bendanya Mbak ya. Yang lagi dekat. Jauh. Awak. Oke, lihat lagi. Nanti akan ada refleks pupil. Ya. Oke, paham sampai sini? Kemudian setelah ada akomodasi ada refleks konsensual. Ya. Sebenarnya sama dengan refleks cahaya yang pertama. Kalau refleks konsensual itu dia nggak ditutup matanya, tapi biasanya diberikan sebuah pembatas atau kertas. Ya. Kenapa? Untuk melihat. Jadi biasanya kalau pasien dengan pupil yang normal itu meskipun dia cuma di bagian sini yang diberikan respon cahaya, sebelah sini pupilnya juga akan mengecil. Paham? Paham Bu. Oke. Mengecil kanan dan kiri. Ya. Jangan lupa yang sebelahnya juga diperiksa. Ya. Oke, kemudian ada apa lagi? Gerakan bola mata. Oke, gerak bola mata. Ini adalah pemeriksaan langsung ke 3 syarat. Ya, oke Mbak, masuk ke sebelah sini. Oke, bagaimana pemeriksaannya? Bagaimana pemeriksaannya? Baca SOP loh. Pemeriksaannya itu kita memberikan sebuah arahan ke pasien dengan cara pasien wajib mengikuti arah gerak tangan kita tanpa menggerakkan kepala. Jadi cukup bola mata, ya. Oke, Mbak, di sini saya mau ngasih sebuah gerakan atau sebuah benda, ikutin tangan saya Mbak ya. Kepala jangan bergerak, cukup mata yang bergerak. Oke, paham? Oke, kelihatan? Oke, lihat ya. Fokus ke berapa? Ketiga. Apa ketiga? Benar. Pulau motor. Oke, lihat lagi Mbak. Ke bawah. Apa? Nervous ke berapa? Nervous ke 4. Apa? Trokleat.